Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Boy dan ini adalah Matematika tentang bangun ruang sisi lengkung episode 1. Nah, mengenal bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Jadi, untuk kali ini kita akan membahas tentang tabung. Di mana bagian pertama ini kita akan membahas untuk mengenal tabung. Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk tabung? Alasnya lingkaran, atas juga lingkaran. Sudah pasti dia punya jari-jari, punya tinggi, itulah tabung. Imut lucu mirip dengan panci, membuatku mengerti bentuk tabung itu. Ya gini. Bercanda ya teman-teman. Jadi bentuk tabung itu seperti ini dia kira-kira. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jaring tabung. Nah, jaring tabung. Nah, kalau misalnya ada tabung seperti ini ya. Kalau misalnya ada tabung seperti ini, kalau kita buka, bukan bajunya ya, tapi tabungnya gitu, kita lepaskan satu-satu, maka terdapat 3 bagian luas permukaan ya. Nah, ada 3 bagian luas permukaan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, bentuk yang ini, bentuk tabung yang ini, bentuk lingkaran yang ini sama besar dengan yang ini ukurannya. Nah, ini berbentuk persegi panjang kalau misalnya kita lebarkan, kalau kita buka ya. Nah, beginilah dia bentuk jaring-jaring tabung teman-teman. Jadi terdapat 3 luas permukaan, ada 2 permukaan lingkaran dan ada 1 permukaan yang berbentuk persegi panjang. Baik, kita akan membahas yang namanya luas permukaan tabung. Nah, kita tadi sudah membuka tabung yang utuh menjadi jaring-jaring tabung, sehingga kita mendapatkan 3 luas permukaan tabung. Yang pertama yaitu berbentuk lingkaran, luas atasnya berbentuk lingkaran. Jadi bisa kita dapatkan luas permukaan yang atas ya itu sama dengan luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Nah, yang bawahnya yaitu luas selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, panjangnya dengan keliling lingkaran yaitu 2 VR dan lebarnya itu tinggi ya. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya saya tarik ini, nah ini kan membulat ya, membulat pasti. Kalau dia membulat, kelilingnya itu dihitung nah, untuk luas selimut berikut ini, dia itu berbentuk persegi panjang, tapi panjangnya itu sama dengan keliling dari lingkaran yang ini ya, keliling lingkaran yang ini. Nah, keliling lingkaran yang ini kalau misalnya dilepaskan, ini kan jadi keliling lingkaran ya. Rumusnya itu 2 VR. Nah, 2 VR. Nah, lebarnya itu ini tingginya, maka 2 VR kali T atau panjang kali lebar. Tapi karena panjangnya di sini adalah 2 VR dan lebarnya adalah T tinggi, maka luas selimut atau luas persegi panjang dari bentuk ini adalah 2 VR kali T, atau luas selimutnya adalah 2 VR kali T, teman-teman. Nah, untuk yang luas alas sama juga bentuknya seperti lingkaran, maka luas lingkaran yang kita hitung yaitu VR kuadrat. Nah, di sini untuk mendapatkan luas permukaan tabung seluruhnya, luas selimut ditambah luas atas ditambah luas alas, di mana luas selimut itu adalah 2 VR kali T ditambah luas atasnya VR kuadrat ditambah luas alasnya VR kuadrat. Nah, bisa kita sederhanakan rumus ini menjadi 2 VR dikalikan dengan T ditambah R. Gitu dia teman-teman ya. Jadi luas permukaan tabung itu seperti ini.
Kita lanjut ke volume tabung. Jadi di sini Mas Jimin untuk adik tercinta akan menjelaskan rumus volume tabung. Nah, untuk mendapatkan volume tabung kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Rumus volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Kenapa luas alasnya itu VR kuadrat? Karena alasnya itu berbentuk lingkaran. Berarti luas lingkaran VR kuadrat ya dikali tinggi. Tingginya itu T. Jadi bisa kita dapatkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas contoh dari permasalahan ini. Jadi ada Bang Jungko ya memberikan suatu soal sama kita. Misalkan sebuah kaleng berbentuk silinder. Silinder itu berbentuk tabung yang berisi 7,7 liter dan mempunyai tinggi 50 cm. Hitunglah jari-jari kaleng dan luas kaleng tanpa tutup. Teman-teman, jadi kalau misalnya kita gambarkan itu seperti ini ya. Nah, ini ada kaleng tapi dia nggak bertutup ya, nggak bertutup dia nggak bertutup, jadi cuman ini aja. Oke, jadi kalau misalnya kita mau hitung nih ya, kalau kita buka untuk mendapatkan luas permukaannya ya, kan bentuknya jadi seperti ini ya, dia nggak pakai tutup. Nah, nanti lebih jelasnya akan kita sampaikan. Oke teman-teman, kita bahas dulu untuk mendapatkan jari-jari kaleng. Bagaimana mendapatkan jari-jari kaleng? Kita dapatkan melalui rumus volume. Kita seperti biasa untuk menjawab soal yang seperti ini, kita tulis dulu diketahui, ditanya, lalu kita jawab. Apa yang diketahui? Nah, di sini ada berisi 7,7 liter. Nah, berisi berarti itu volumenya. Volumenya 7,7 liter. Nah, 1 liter itu kali 1000 cm ya. Untuk mengubahnya ke dalam cm pangkat 3 itu dikali 1000 teman-teman. Oke, jadi dari mana? Saya jelaskan. 1 liter 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Oke. Nah, ya. 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Jadi kalau dia 1 liter berarti kalikan 1000 cm pangkat 3 untuk mengubahnya ke dalam bentuk cm pangkat 3 teman-teman. Nah, jadi itu dia. Oke, kita akan lanjutkan. Dengan tinggi 50 cm kita cari dulu R-nya, jari-jarinya. Kita masukkan saja dulu ke dalam rumusnya, volume tabung VR kuadrat kali T, di mana VR kuadrat itu adalah luas lingkaran, luas alasnya dikali tingginya. Tingginya 50, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Volume tabung tadi 7.700. Nilai V itu 22/7 kalau dia kelipatan 7 jari-jarinya. Kalau dia bukan kelipatan 7 disarankan menggunakan 3,14. Ya teman-teman ya, V 22/7 dikali R kuadrat dikali T-nya 50. Di sini kita mau mencari R, berarti R-nya kita pertahanin. Oke, kita sekarang pindahkan 7.700. Nah, 50 ini kalau dia pindah ke kiri, maka dia jadi pembagian, jadi bagi ya. Nah, sedangkan 22/7 ini pindah ke kiri, itu jadi terbalik ya teman-teman ya. Perkalian tapi dibalik jadi 7/22. R-nya tetap karena kita mau mencari R, berarti kita buat R sama dengan. Nah, dari sini kita bisa ini coret dengan ini hasilnya 154. Kita coret lagi dengan si 22, hasilnya ini 7. Berarti tinggal 7 kali 7, 49 ya teman-teman ya. Berapa kali berapa? Hasilnya 49 untuk mendapatkan R-nya. Karena kalau bisa kita buat seperti ini dia, R kuadrat sama R sama dengan akar 49. Nah, kuadrat kalau misalnya pindah melewati tanda sama dengan itu menjadi akar. Itu penjelasan sederhananya teman-teman ya. Oke. Jadi kita dapatkan R-nya sama dengan 7. Selesai, dapat R-nya 7. Tinggal kita mencari luas kaleng tanpa tutup. Bagaimana mencari luas kalengnya tanpa tutupnya? Nah, kita lihat tadi luas permukaan
luas permukaan kaleng ya. Ini saya singkat saja menjadi LP, bukan lembaga penjara ya, bukan. Luas alas tambah luas atas tambah luas selimut. Katanya tanpa tutup, berarti nggak ada atasnya. Berarti yang ada cuma luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya itu berbentuk lingkaran, berarti VR kuadrat. Ditambah luas selimutnya sudah kita dapatkan tadi ya teman-teman ya, 2 VR kali T. Nah kalau misalnya kita mau, oh jangan diulang deh, jauh kali. 2 VR kali T, dimana V nya itu 22/7 kali R nya 7 kuadrat, ditambah 2 kali V nya 22/7 kali R nya 7 dikali tingginya 50. Proses sederhana ya teman-teman, tinggal kalian operasikan aja seperti matematika biasa. Jadi dapatnya 154 ditambah 2200, jadi hasilnya 2354 cm kuadrat. Itulah dia luas kaleng tanpa tutupnya. Nah di sini soal-soal geometri itu bakalan banyak tipenya, bakalan banyak modelnya. Jadi teman-teman yang di sini harus paham konsepnya. Begitu dia teman-teman. Yang penting kita tahu rumusnya dan kita tahu bagaimana menggunakan rumusnya. Dibawa kemana rumusnya. Jadi itu sekian untuk penjelasan tabung hari ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.